Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul Fadilah, Ra'isu Mu'asasi Qurrata A'yun Bogor, Ustadz Rudi Warsito, wa hadratul mukarram, Mudirut Ta'lim, Ustadzah Yani Kartika, wa hadratul mukarram, kulla ru'asai firqa fi madrasati Kaifa, wa mukarram al-khatib biismi al-ustad Suhandi al-Khattab wa jami'u hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ahdi alaikum salaman atiran wa ihtiraman wafiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamarun munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dilimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di ta'lim Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam berdaun harapan kita ucapkan dan hadiahkan kepada Nabi dan Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan karena seringnya kita bersalawat, kita akan bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, hadirin yang saya hormati, mari kita awali ta'lim Jumat kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ialah pembacaan Al-Ma'surat yang akan dibacakan oleh Ustadz Khalil Rahman. Falyatafaddal masykur wal ma'jur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca Al-Ma'surat ya, sebelum kita memulai dengan kegiatan selanjutnya. Kita baca, bisa diikuti ya Bapak Ibu. Kalau ada yang punya bisa dibaca di rumah bersama-sama. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Kak, والذين يؤمنون Kak, بما ambil baterai remote Kak. أنزل إليك وما Bentar ya. أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمسلمين إخوانا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذه قبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعائك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, syukron kathiron ala tilawati Ustadz Khalil Rahman. Baik, cara selanjutnya ialah pembacaan khataman yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Syaroni. Al-waktu wal makan falyatafaddal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديننا الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لي آخرتي التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير عملنا وخاتمه وخير أيام يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضع. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيمانا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالحياة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala tilawati Ustadz Ahmad Syaroni. Acara selanjutnya ialah tausiah yang akan dipaparkan oleh Ustadz Suhandi Al-Khotob dengan tema senantiasa bersabar dan bersyukur dalam setiap kondisi. Falyatafaddal mashkuro wal ma'juro al-makan wal waktu iya. Sallu ala Muhammad. Alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, video belum terbuka. Video saya belum terbuka ya? Iya, belum Belum, Ustaz. Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, jazakumullah, para pengurus ya, Yayasan Sekolah Islam Terpadu Kaifa yang sama-sama kami hormati dan muliakan ya. Ada Pak Rudi nggak nih? Ya, saya belum banyak kenal soalnya nih. Mohon maaf jamaah sekalian, suara saya terdengar jelas ya? Jelas Pak Ustadz. Ada sedikit kendala nih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, jazakumullah, kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini, Yaumul Jum'ah ya, hari yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlimpah dengan banyak kebaikan. Amin. Kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya, insyaallah kurang lebih ya 1 jam ya atau 45 menit saya menyampaikan materi ya, atau 30 menit nanti kita lihat kondisinya, menyampaikan kajian kita hari ini. Dan ikhwafillah para jamaah sekalian, Bapak Ibu dan juga para guru yang hadir pada hari ini, tema kita hari ini adalah senantiasa bersikap positif ya, kalau nggak salah tuh bersikap baik ya, senantiasa bersabar dan bersyukur ya, bersabar dan bersyukur dalam kondisi yang ada. Kita sama-sama paham bahwasanya pada saat ini kondisi kita, khususnya ya bangsa negara kita Indonesia, kita sama-sama memahami bahwasanya masih masih terjadi wabah atau musibah di antara kita, yaitu khususnya wabah COVID ini. Bahkan sebagian di antara kita ya mungkin masih ada yang juga kurang sehat pada hari ini ya, termasuk saya pribadi nih. Nah, alhamdulillah ini kajiannya online, jadi masih bisa tetap terlaksana. Hampir-hampir saya info ke Bu Ina kemarin dibatalkan gitu ya, tapi alhamdulillah masih bisa nih, suaranya masih ada. Bapak Ibu sekalian, jazakumullah, kita sebagai hamba Allah ya, sebagai manusia ada menjalani kehidupan itu dengan 2 kondisi ya, dalam yang merupakan bagian daripada sunatullah kauniyah ini ya. Artinya siapapun di antara kita sebagai manusia ini pasti dalam 2 kondisi ini. Apakah dalam keadaan baik ya, ima dalam kondisi buruk gitu ya.
Jadi bisa jadi ya, kalau kita tidak baik kemungkinan buruk gitu ya. Kalau tidak buruk kemungkinan kondisi kita baik. Dan inilah kondisi kita manusia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya dalam ayatnya, dalam pedoman ya bagi kita yaitu Al-Qur'an. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah Azza wa Jalla ya, dalam firman-Nya, dan tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum, dan kami kata Allah pasti akan senantiasa menguji kalian, kita manusia, dengan kebaikan atau keburukan sebagai fitnah, ujian ya dalam kehidupan, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya siapapun ya di antara kita, profesor kah, ustadz kah, ya guru kah, ataupun mungkin ya kita sebagai pegawai, pekerja, ya selama kita menjalani kehidupan pasti akan mengalami dua kondisi ini, yaitu bisyar wal khair ya. Dan kita tidak bisa lari dan kabur dari hal ini. Kenapa? Karena ini adalah merupakan sunatullah kauniyah ya. Hukum orang hidup itu pasti begitu. Ya, sama teman-teman juga bekerja begitu ya. Dimanapun teman-teman bekerja, nggak mungkin khair baik terus. Pasti ada nggak nyamannya. Ada yang syurur ya. Ada yang asyarnya buruk ya. Begitupun teman-teman ya berumah tangga gitu ya. Ketika teman-teman berumah tangga, ketika teman-teman menikah, itu enggak selalu baik ya. Ada juga ya yang buruknya. Ya. Apalagi bujangan ya. Apalagi bujangan ya. Jadi buruknya 2 kali lipat tuh kalau bujangan biasanya. Maka saya sering bilang motivasi, ayo ya menikah di rumah ta'aruf tuh saya motivasi gitu ya. Kata mereka ada yang bilang mengatakan pusing Tad menikah itu ya. Saya bilang ente pusing menikah, emang nggak nikah pusing nggak? Ya pusing juga sih kata dia. Makanya mendingan pusing menikah ada temennya ya. Saya bilang begitu ya. Artinya ya kita menikah tidak menikah ya pusing mah tetap aja pusing gitu ya. Punya anak 1 juga ibu-ibu nih ya pusing juga gitu ya. Punya anak 2 ya pusing juga ya. Tapi ada tahapan progres kehidupan yang lebih baik gitu ya. Tingkatan pusingnya bebannya semakin berat, amanahnya berat, maka pusingnya juga lebih berat gitu ya. Dan inilah sunatullah kauniyah yang tidak bisa kita lari daripada masalah ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan kepada asatizah ya, pada para guru, bahwa dalam beberapa peristiwa-peristiwa yang buruk ya bagi manusia itu, ternyata ada beberapa term ya, maudhu atau judul atau konsep-konsep yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait keburukan dalam kehidupan kita. Ya, ada yang disebut dengan fitnah ya. Ada yang disebut dengan bala. Ada yang disebut dengan azab. Ada yang disebut dengan imtihan ya. Ada yang disebut dengan musibah ya. Dan saya garis bawahi saja di sini adalah khususnya masalah bala ini ya. Bala ini saya tidak akan bahas tentang masalah fitnah, tentang masalah adab. Nanti kalau masalah definisi sudah saya rinci di dalam materi saya, nanti bisa Bapak Ibu di copy paste atau dibaca saja itu ya, dipelajari. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, jazakumullah, terkait tentang masalah al-bala. Apa itu bala? Ya. Kalau kita melihat dalam definisi bala, bala itu adalah peristiwa ya yang tidak mengenakan ya dalam kehidupan kita ya, itu yang memang murni ya prerogatif Allah Azza wa Jalla. Ini saya ingin menyampaikan di sini supaya kita sadar gitu ya, bahwasanya dalam kehidupan manusia itu kita tidak akan pernah bisa lari Bapak Ibu dari hal ini ya. Dan ini sudah Allah katakan gitu ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah mengatakan walana bluwan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ya, yang ayat ini sangat tenar sekali gitu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu
walanabluwannakum, ya kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kami akan senantiasa menguji manusia, ya. Sebelumnya Allah bicara terkait tentang masalah orang-orang beriman, ya. Apa yang Allah akan uji di sana? Walanabluwannakum bisyai', ya, minal khauf, ketakutan. Yang namanya orang hidup itu, ya, tidak ada tuh yang tidak pernah stres, gitu. Jadi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu yang hadir, ada nggak Bu yang tidak pernah khawatir dalam hidup? Siapa angkat tangan? Saya rasa nggak ada yang ada angkat tangan. Saya Ustaz nggak pernah khawatir. Itu Masya Allah, ya. Pasti akan pernah mengalami kekhawatiran itu. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Ya. Ini ada 5 nih. Ini adalah yang merupakan bala kehidupan. Artinya apa? Ini adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh siapapun. Ya. Jadi kalau kita ibaratnya mau bekerja, kita ngelamar pekerjaan, di mana kita bekerja, di mana kita mencari maisha, di mana ketika kita berumah tangga, di mana ketika kita bersekolah, di mana ketika mengambil sebuah keputusan, pasti akan menghadapi dengan 5 perkara ini. Apa itu? Minal khauf, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Ya. Ini hal yang merupakan pasti, ya, dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Kelaparan, kekurangan gizi, ya, kurang makan, ya. Yang namanya manusia itu hal pasti. Apalagi wanaqsi minal amwal, ya, kekurangan harta, di PHK, terutama zaman Covid seperti ini, ya. Mohon maaf, ya, gaji ada yang dipotong 50%, ada yang dipotong 30%. Ya mungkin ini dialami oleh teman-teman kali, ya, di para asatidzah, para ustadz di sekolah Islam terpadu di Kaifa atau mungkin di yang lainnya. Kalau enggak, alhamdulillah, gitu, ya, bersyukur kepada Allah. Tapi ini hal yang biasa, gitu, ya. Pasti yang namanya manusia itu akan mengalami hal ini, gitu, ya. Apalagi wal anfus, ya, kelemahan jiwa, ya, sakit, terkena wabah, terkena COVID, terkena sihir, terkena gangguan ain, depresi, insecure, gangguan psikologi lainnya, ya, banyak, ya. Ini pasti akan dialami oleh siapapun Bapak Ibu. Termasuk as-samaroh. Apa tuh samaroh? Ya, gagal panen, bangkrut, rugi dalam usaha, dalam berumah tangga. Kadang-kadang, ya, suami membuat kecewa, itu, ya. Kadang istri buat kecewa, ya. Kadang-kadang anak bikin susah. Kadang-kadang, ya, kayak kemarin saya ke Bandung baru pulang Bapak Ibu, baru ngurusin problem-problem rumah tangga. Ini pekerjaan saya. Ada yang suaminya ganteng tapi kabur, ya. Suami ganteng kemudian gay, gitu, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Ada yang suami istri kaya, mapan, mampu, bercerai, ya. Wa iyadzubillah. Banyak dalam kehidupan ini ujian-ujian yang disebut dengan al-bala. Dan kita nggak bisa lari daripada ini, ya. Kita nggak bisa lari, ya. Makanya Allah mengatakan di sana di penghujung ayat, ya, wabasyiri as-sabirin, ya. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi artinya tidak mungkin kita lari daripada masalah ini. Ini harus jadi pakem rumus kita nih. Setiap orang hidup. Makanya kalau ada misalnya orang bekerja Bapak Ibu, atau orang, ya bekerja lah, kita ambil contoh. Dia mengatakan, kerja mah nggak enak. Apa pikir pindah kerja enak terus? Enggak juga, ya. Makanya enak nggak enak itu kembalikan kepada kondisi kita sebetulnya, ya. Makanya kebahagiaan, ya, kenyamanan itu sebetulnya jangan kita minta, tapi kita ciptakan, gitu. Kalaupun kita minta kepada Allah boleh, gitu, ya. Tapi jangan memaksa kepada orang-orang lain, gitu, ya, agar mereka membahagiakan kita. Tapi kita ciptakan kebahagiaan itu. Misalnya kalau kita kerja dalam sebuah instansi, dirasa kurang gajinya, kita nikmati, kita sabari, kita syukuri, maka nanti Allah yang akan menambah sisa kurangan itu, misalnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi al-bala itu adalah hal yang tidak mungkin kita bisa lari daripada al-bala ini. Makanya tema kita, ya, sabar dan syukur. Yang berikutnya adalah pertanyaan. Bentar deh. Bapak Ibu,
karena tidak disediakan air ya, jadi saya bawa air sendiri. Virtual fire-nya, Pak. Ya, sudah siap ya. Air nggak boleh virtual, gimana virtual ente? Tapi sekalian, pertanyaan adalah, lalu ujian yang kita hadapi ini sebetulnya bala atau musibah? Ma farqu bainal bala wal musibah? Apa perbedaan bainahuma? Antara bala dan musibah ini, Bapak Ibu. Al bala itu adalah, ya tadi yang saya katakan, ini murni prerogatif Allah. Ya. Setiap manusia, mukmin, fasik, kafir, beriman, tidak beriman, pasti akan mengalami namanya bala. Ya. Dan musibah apa itu? Musibah itu adalah peristiwa ya yang buruk yang dialami oleh sebagian di antara kita yang tidak mengenakan bisa babin karena dzunubuhu ya, atau karena dosa-dosa yang ia lakukan. Jadi peristiwa yang kita alami itu bisa jadi bala, bisa jadi musibah. Nah, kalau bala ya kita hadapi saja. Ya kita pikul, ya kita atasi, kita berdoa kepada Allah, kita sabarin. Lalu dengan musibah ini yang hati-hati. Jangan-jangan kita ini sekarang bekerja tidak nyaman, teman-teman lingkungan tidak baik, ya. Itu bukan karena bala saja, tapi ternyata ini karena musibah. Artinya karena dosa-dosa kita kepada Allah. Kenapa istri susah diatur? Karena dosa-dosa kita kepada Allah. Kenapa anak kok bandel? Ternyata karena dosa-dosa kita kepada Allah. Kenapa rumah, kalau bahkan para ulama salaf saya pernah menyampaikan kepada teman-teman asatidzah ya, kenapa tikus-tikus berkeliaran di rumah kita? Jangan-jangan karena kita tidak qiyamul lail. Jangan-jangan karena kita malas baca Al-Quran di rumah. Inilah musibah. Ya, musibah karena apa? Karena syirik ya, masih bermasalah dalam segi akidah ya, tatayur, masih dia rajin sholat, namun masih meyakini ada kesialan-kesialan dari suara-suara tertentu, dari burung-burung tertentu, dari warna-warna baju atau angka-angka tertentu. Ini adalah sebuah permasalahan yang perlu kita luruskan, Bapak Ibu. Atau durhaka kepada orang tua. Bapak Ibu, saya pernah menghampiri ya, mendampingi biasalah konflik keluarga. Itu belum, saya menceritakan begini, bukan konflik keluarga, soal anak. Jadi soal anaknya yang beliau sekolah kemudian berhenti 3 orang. Ya, dari pondok pesantren Al-Qur'an. Ketika itu beliau mengatakan kepada saya, "Ustadz, tolong diruqyah anak saya." Saya bilang, saya katakan, "Kenapa Bu minta diruqyah?" Ya. Karena anak saya susah diatur gitu. Ternyata setelah kita observasi Bapak Ibu, bukan karena susah diatur anak itu, namun karena apa? Ternyata karena orang tuanya durhaka kepada orang tuanya. Gitu. Ada anak yang 5 tahun tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan sempurna, cacat, bukan karena anaknya bermasalah dalam artian memang terhambat fisiknya gitu ya, secara medis. Namun ternyata karena apa? Karena orang tuanya durhaka ya kepada orang tua, tidak tegur sapa selama 9 tahun. Ya, jadi seorang anak gitu ya, tidak tegur sapa kepada orang tua. Ini kan musibah yang besar luar biasa. Ini kejadian gitu ya. Dan ini bukan 1 2, banyak yang cacat, yang autis, yang bercerai. Itu karena apa? Karena durhaka kepada orang tua. Ya, ada yang mohon maaf ya, para istri cemburu dengan ibunya sendiri. Ini naudzubillah. Zolim pada makhluk ya. Ada yang punya pelihara kucing, kucingnya dikebiri semua, disteril semua, dimandulkan semua, tidak boleh punya anak. Akhirnya anaknya pada mandul. Ya. Jadi ujiannya itu sebetulnya muncul bukan karena murni bala, tapi karena musibah, gitu ya. Kenapa terjadi layangan putus, suaminya kabur, ya, lagi viral. Ternyata bukan karena memang hanya sebagai bala, tapi karena musibah. Kenapa? Karena dia di rumahnya ada patung-patung makhluk hidup, ada lukisan-lukisan makhluk hidup, ya. Karena dia zolim pada saudaranya, karena dia sentiasa gibah kepada saudaranya. Ini zolim kepada makhluk. Atau qati'ur rahim, ya. Adik kakak banyak yang tidak tegur sapa, ya. Sehingga rezekinya seret. Sehingga bertanya kepada saya, "Ustadz, kenapa ya saya tuh pendidikan S2, S3 tapi kerja tuh susah banget?"
dapat gaji itu kecil, sial dalam hidup saya. Ketika saya observasi, bagaimana tidak sial. Orang adik kakak nggak pernah berkunjung kok. Orang dendam kok sampai sekarang. Bagaimana ini dia akan bahagia hidupnya kalau dia terputus dari saudaranya, ya, dari anaknya. Oh, banyak Bapak Ibu kalau mau saya ceritakan. Ya, kalau di sini praktik ya. Nanti akan berkaca-kaca ya kalau Bapak Ibu menceritakan kisah-kisah pengalaman saya mendampingi problem keluarga, ya. Ini saya alami ya dalam pendampingan keluarga. Konsumsi yang haram, ya, riba, ya, pinjol, pinjaman online, ini lagi viral, ya. Kan kenapa ya anak saya kok ngaji susah banget? Dulu kok soalnya di SDT, ternyata kok anak saya sekarang jadi anak yang toleh ya, yang durhaka. Oh ternyata konsumsi riba terus gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Memakan harta waris, ya, bakhil, kikir, lemah, ya, zakat, infak, sodako, pelit pada orang tua, pelit pada tetangga, pelit pada guru-guru, pelit pada lembaga, pelit pada ustadz, ya, pelit pada sahabat-sahabat, ya. Pengennya ditraktir terus, ya. Tapi kalau traktir susah, buntut gasir. Ini ada orang-orang begini, ya. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi, ya, lemah, bukan kemah, lemah ibadah, ya. Jauh dari Al-Quran, ya. Jauh dari kajian-kajian Islam, berobat pada ustadz dukun, Bapak Ibu. Ini sebuah masalah-masalah yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, yang perlu ya kita cari solusinya dalam kehidupan kita. Termasuk ya lemah bayar hutang. Ini pun jadi masalah. Jadi kalau kita tanya ujian kita ini bala atau musibah? Nah, ini harus kita coba cari tahu, observasi apa ya. Kalau seandainya bala, seperti apa langkahnya? Kalau musibah, seperti apa langkahnya? Ini Bapak Ibu sekalian, ini sebagai evaluasi saja beberapa poin-poin yang saya sampaikan dalam bab ini. Bagaimana cara kita menghadapi peristiwa yang buruk, Bapak Ibu? Cari baygon? Cari baygon ya? Cari apa? Cari kombantrin? Ya bunuh diri? Tidak. Kita harus imani Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya karena ini ya adalah ujian, ya. Karena adalah ujian dalam kehidupan, ya. Makanya kita harus ya menjalani kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian sesuai dengan petunjuk ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Bapak Ibu melihat ya dalam surah At-Taghabun, wa ma asaba mim musibatin illa biidznillah, tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau kita percaya terhadap ujian yang Allah berikan terhadap kita ini adalah merupakan pemberian dari Allah, maka yahdi qalbah. Allah akan menunjukkan kepada kita hidayah, menambah hidayah yang lurus. Jadi kalau kita lagi diuji, ya kita bersabar saja. Ya, baik sangka saja, ridho saja. Ya, kenapa? Karena ujian-ujian yang kita imani ya, wa may yu'min billah yahdi qalbah, itu akan membawa kepada hidayah Allah ya, jalan yang lurus. Jadi ketika mungkin dengan ujian ini tadi ya, yang tadinya kita membelot menjadi lurus kembali. Turja'un kalau dalam surah Al-Anbiya itu wa ilaina turja'un. Dengan ujian itu kita kembali kepada Allah. Ya. Lihat aja Bapak Ibu ya. Kita ini kalau lagi senang kadang-kadang lupa sama Allah. Tapi kalau lagi susah, ya Allah itu kita ingatnya Allah. Inilah kita manusia yang perlu diperbaiki ya. Apalagi yaitu baik sangka, husnuzon. Kenapa perlu husnuzon? Karena ya tidaklah terjadi ya musibah ini kecuali dengan izin Allah. Dan kita harus yakin bahwasanya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah kalau kasih ujian sama kita pasti sesuai dengan takaran. Dan kalau kita buruk sangka itu rugi. Dapatnya buruk. Kalau kita baik sangka maka dapatnya baik Bapak Ibu. Makanya husnudzon lillah. Baik sangka pada Allah terhadap musibah. Oh mungkin ini bentuk kasih sayang Allah. Oh mungkin ini bentuk cintaan Allah. Apalagi taubat. Ya kalau kita banyak bermaksiat, banyak berdosa, maka banyak kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat memberikan kepada kita
banyak kebaikan-kebaikan Bapak Ibu sekalian azakumullah. Ini penting sekali. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 135 ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Ya. Orang-orang yang mereka melakukan maksiat, kekejian, kezaliman dan mereka ingat Allah dan mereka mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi sabar ya, ridho, berdoa, jangan mengeluh ya. Yakin ya dengan ujian-ujian buruk ini insya Allah membawa kepada ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi apapun saat ini, yang kekurangan harta, masalah anak, ya masalah suami, nanti kita bisa sharing ya. Kalau Bapak Ibu mau sharing, memberikan pertanyaan-pertanyaannya terkait ujian-ujian kehidupan. Itu aja curhat-curhat ya, silakan. Ini Bapak Ibu sekalian, jazakumullah. Nah, kalau manusia diberikan ujian-ujian keburukan, ini biasanya mudah mengembalikannya kepada Allah. Biasanya mudah. Ya, tapi yang agak sulit ini yang ini. Apa itu? Ya, kondisi ketika manusia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama bisa jadi karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita berupa nikmah, bukan nikmah ya, bukan nikmah. Kalau pakai nikmah itu pakai qaf itu bahaya ya. Ini pakai nikmah. Pakai apa namanya? Ain, nikmah. Atau istidraj. Ini yang paling hati-hati Bapak Ibu. Apa itu istidraj? Istidraj adalah ya, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 44, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, sengaja ya kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Ya. Jadi mereka itu jadi istidraj ya. Ada orang-orang yang jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah, namun dia diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innama dzalika minhu istidraj. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian azakumullah. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dikatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbuhu wa huwa muqimu 'alal ma'asi, fa innama dzalika istidraj." Apabila kalian melihat ya Allah memberikan banyak kenikmatan dunia kepada ya apa-apa orang-orang yang ya apa yang mayuhibuhu yang dia sukai diberikan oleh Allah, punya mobil, punya kendaraan, rumah bagus, hidupnya makmur, seakan-akan rukun keluarganya. Wa huwa muqimun ala ma'asihi, tapi dia melakukan kemaksiatan. Fa inna madzalika minhu istidraj. Itu adalah istidraj ya. Apa artinya? Siksaan, azab yang Allah tunda kepadanya. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan ini manusia banyak yang lalai ya, ketika mereka diberikan istidraj. Ini makanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya tidak terjadi istidraj, atau bagaimana ketika kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini menjadi rahmat bagi kita. Maka yang pertama adalah bersyukur. Syukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Pengakuan dalam hati kita, pengakuan dalam ya diri kita, ya lisan kita, dalam af'al perbuatan kita. Kenapa? Karena insya Allah dengan kita bersyukur ini, Allah akan memberikan apa? La in syakartum la azidanakum. Allah berikan ya kenikmatan berlimpah berkah buat kita semuanya Bapak Ibu sekalian azakumullah. Apa itu syukur? Syukur adalah ya menunjukkan ya zuhuru asar nikmatillah, menunjukkan kenikmatan Allah baik secara lisan, hati ya, dan juga secara afal perbuatan. Bahkan Bapak Ibu sekalian azakumullah, Allah mengatakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Surah An-Nisa ayat 147. Ya, Allah tidak akan mengazab menghukum kita selama kita bersyukur dan beriman kepada Allah.
Jadi bagaimana agar tidak dapat istidraj, tidak dapat adab dan nikmat menjadi kebaikan? Maka banyak-banyaklah kita bersyukur, ya, mengakui kenikmatan yang telah Allah berikan. Kita dapat gaji, katakan saja, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, gaji yang Kau berikan. Berapapun yang kita dapatkan, berapapun sebesar apapun yang kita dapatkan, maka ini insya Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Punya anak, punya istri, ada yang jelek, perangainya, akhlaknya, buruknya, ya kita baik, ya tetap bersyukur, ya kita nikmati, kita berdamai. Maka insya Allah yang tadi buruk akan berubah menjadi kebaikan-kebaikan. Berdoa, ya, karena setan tidak akan ridho dengan manusia. Ketika manusia melakukan kebaikan-kebaikan, kalau bisa hancur nikmatnya. Sebagaimana setan ya benci kepada nikmatnya Bani Adam. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ya dengan cara ini ya kita menghadapi ujian ini dengan sabar dan syukur, ya, dan ridho. Allah akan memberikan banyak kebaikan-kebaikan. Oke, materi insya Allah saya akan share. Ini artinya suara saya sudah tidak kuat ya, sambil berjalannya kondisi panjangan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di akhir saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa takwa dan amal soleh membawa kebahagiaan dan keindahan kehidupan. Dan jauh dari Allah membawa ma'isyatan donka, kesempitan dan kesulitan dalam kehidupan dan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Inilah ya mungkin kajian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan, karena memang kondisinya juga saya kurang fit ya. Ini suara agak-agak betul-betul perih, jadi tenggorokan. Sudah ke dokter kemarin, alhamdulillah, lagi dapat ujian ya, dapat hadiah dari Allah, kita syukuri itu ya. Karena sibuknya dakwah, ternyata disuruh istirahat sekarang. Radang tenggorokan. Ini Bapak Ibu sekalian, jazakumullah. Demikian para asatizah, Bapak Ibu sekalian, kajian yang saya sampaikan, nanti tinggal perenungan saja apa yang saya sampaikan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita pada kajian Jumat pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan atas penyampaiannya dari Al-Ustadz Suhaini Al-Khotob. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Baik, semuanya, mari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.